Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfia dari kelas Era 4. Saya di sini akan memaparkan materi tentang sejarah komputer dan internet. Mari ke materinya. Sejarah komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika di Inggris, yaitu Charles Babbage. Awal mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Nah, dari situlah dia dianggap sebagai bapak komputer. Sejarahnya di Indonesia, pada tahun 1997, komputer mulai merambah ke tanah air dengan melalui izin pemerintah. Dan pada tanggal 4 Juli 1967, pemerintah Indonesia membuat salah satu organisasi yang bernama Bakotan, yaitu Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara. Menurut beberapa ahli komputer sebagai Robert H. Blismere, mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, V.C. Hampshire. Menurut V.C. Hampshire, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga, Donald Sanders. Donald Sanders mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses dan hingga menghasilkan output berdasarkan pemerintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Apa sih yang dimaksud dengan komputer? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Nah, komputer juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komputer analog. Analog komputer atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut analog. Komputer adalah salah satu komputer yang beroperasi secara paralel atau analog untuk mengolah program data yang bersifat kontinu. Nah, data berupa kuantitatif, temperatur, tekanan udara, arus listrik, dan sebagainya. Yang kedua, komputer digital. Nah, komputer digital adalah komputer yang beroperasi berdasarkan hitungan sebagaimana fungsi utamanya yaitu untuk operasi hitung. Komputer jenis ini mempunyai variabel berupa angka-angka. Nah, selanjutnya yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer yang beroperasi secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer jenis hybrid ini merupakan wujud gabungan antara komputer dialog dan komputer digital. Nah, selanjutnya kita membahas tentang revolusi internet. You know what I deserve? What? 널 원해 녹아버린 my dessert 너를 can't stop look at me I'm your queen 아주 만족스럽게 내 맘에 들 때까지 선물게 Dalam era digital yang harus terus berkembang, Internet of Things atau IoT telah menjadi salah satu konsep terpenting yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia sekitar kita. Ini juga adalah konsep yang berkaitan erat dengan jaringan komputer dan keduanya saling terkait dalam membentuk fondasi masyarakat yang semakin terhubung dan cerdas. Apa sih itu internet? Nah, menurut KBBI atau PUEBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang
yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, sejarah internet. Sejarah internet? Apa internet mempunyai sejarah? Oh, tentu segala sesuatu mempunyai sejarah. Nah, sejarah internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet yang pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang ada, yang kita kenal sekarang. Nah, fungsi internet. Internet mempunyai fungsi. Nah, apa sih fungsinya? Nah, internet memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang berguna untuk mempermudah dalam komunikasi, mencari sebuah informasi, dan masih banyak lainnya. Nama saya Melen Nurmala, saya kelas 6 SD sekolah di SDN 1 Cigemblong. Internet mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi positifnya kami bisa mencari jawab tugas sekolah dari internet. Sisi negatifnya kami jadi malas belajar, apalagi ada sosmed dan game online. Dan juga jarang bermain sama teman-teman. Nama saya Rapi, saya kelas 6 SD di SDN 1 Cigembok. Internet adalah jaringan untuk HP, komputer, laptop. Nama saya Dapa Rizky, saya kelas 6 SD sekolah di SDN 1 Cigemblong. Suka membuka sosmed, YouTube, TikTok, atau game.